Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan bagi kita pada sore hari ini terambil dari Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Saya akan baca bagi kita semua. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Begitulah bunyi firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di zaman yang serba canggih pada saat ini, segala sesuatu bisa didapatkan hanya dalam genggaman tangan, yaitu melalui handphone yang kita punyai. Maka banyak orang percaya juga menganggap bahwa kebutuhan untuk hadir dalam ibadah di gereja bukan lagi menjadi sebuah kebutuhan baginya. Mereka menganggap semua sudah dapat diperoleh lewat segala sesuatu bentuk pelayanan online, baik itu ibadah, pujian, firman Tuhan, khotbah, bahkan persembahan. Namun, apakah sesungguhnya nilai ibadah sudah sepenuhnya tercakup di dalamnya? Yang kita baca dari surat Ibrani mengingatkan kita agar semakin giat lagi dalam mengikuti pertemuan-pertemuan ibadah, karena di dalamnya ada nilai-nilai yang memampukan orang percaya untuk bertumbuh. Selain memuji dan menyembah Tuhan dalam ibadah, dalam firman Tuhan saat ini Tuhan ingin kita memperhatikan sesama orang percaya di dalam gereja atau di dalam sebuah persekutuan. Kehadiran secara fisik memungkinkan untuk kita saling memperhatikan, baik yang terlihat secara fisik seperti kondisi badan ataupun bahasa tubuh, ataupun secara rohani, di mana Tuhan berikan kepekaan atas kondisi dan kebutuhan orang tersebut, sehingga kita bertumbuh dalam belas kasih kepada sesama. Firman Tuhan pada saat ini juga mengajak kita untuk saling mendorong dalam kasih dan perbuatan baik. Saat saling memperhatikan, kita menjadi sadar akan kebutuhan seseorang, sehingga kita bisa saling mendorong dalam kasih dan perbuatan baik. Karena cara Tuhan untuk menolong seseorang biasanya dengan memakai anaknya untuk menjadi saluran kasihnya. Siapakah anaknya itu? Anaknya juga adalah kita. Tuhan memakai kita untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan di sekeliling kita. Lewat komunitas kita dalam gereja, kita bisa saling belajar dan menguatkan dengan melayani, memimpin, mendoakan, dan menolong satu sama lain, sehingga kita semakin bertumbuh. Hal yang mau Tuhan ajarkan melalui firman Tuhan kita pada saat ini juga, bahwa gereja itu bukan berisi orang-orang yang kudus, yang tidak memiliki kesalahan, namun tempat orang-orang berdosa yang beroleh kasih karunia dan dibenarkan oleh karya Kristus. Dengan demikian, setiap anggotanya masih sangat mungkin untuk jatuh dalam dosa. Maka disinilah perlunya ada ruang untuk saling menasehati. Itu dapat kita lihat dalam ayat 25. Artinya,
Ketika ada anggota yang jatuh dalam dosa dan hidup di luar kebenaran yang lain, bisa mengingatkan dan menasehati agar orang tersebut dapat bertobat. Selain itu, secara positif setiap anggota bisa saling membangun dengan nasihat-nasihat yang menguatkan setiap anggotanya agar tetap hidup di dalam kebenaran. Karena itu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hindarilah kemalasan dalam beribadah. Jangan lewatkan waktu-waktu di mana kita bisa saling menguatkan dan bersama-sama menikmati kehadiran Tuhan bersama-sama saudara-saudara kita. Ingatlah bahwa Tuhan mengasihi orang yang bersungguh-sungguh hati kepadanya dan terus mengarahkan pandangannya untuk mencari orang-orang seperti ini. Dalam 2 Tawarik 16 ayat 9 mengatakan, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatan kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Karena itu jangan biarkan mata Tuhan berlalu dari kita. Mulai sekarang pastikan diri kita untuk tidak menyia-nyiakan waktu-waktu untuk beribadah, menyembah dan memuji Tuhan bersama-sama dalam ibadah. Karena itu, hindarilah kemalasan, karena ibadah mengandung janji baik di hidup kita sekarang maupun yang akan datang. Amin. Tuhan Yesus memberkati.